Ya, selamat pagi. Hari ini masih dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang masih yang lanjutan kemarin, yaitu tentang penyusunan prosedur. Ya, masih dalam bab menyusun teks prosedur. Nah, bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Mengonstruksi, tahu ya, mengonstruksi itu berarti membangun atau membuat informasi atau mengonstruksi atau menyusun informasi dalam teks prosedur. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Kemudian berikutnya adalah menuliskan tahapan-tahapan. Jadi nanti dalam teks prosedur itu ada yang namanya pernyataan umum dan juga ada yang namanya tahapan-tahapan. Jadi ada pernyataan umum, kemudian ada tahapan-tahapan. Nah, pernyataan umum itu apa? Kita lihat. Ya, pernyataan umum dalam teks prosedur ada di bagian awal. Jadi kalau kalian nanti membaca teks prosedur, tidak semuanya ada pernyataan umumnya. Tapi biasanya teks prosedur yang baik itu memiliki pernyataan umum. Gunanya biasanya sebagai pengantar, ada di bagian awal. Ya, misalnya prosedur tentang pembuatan robot atau perakitan HP, itu bagian awal dijelaskan tujuannya untuk apa. Kemudian isinya tentang tujuan sebagai pengantar untuk menandai apa yang akan dibuat atau dilakukan. Ya, sebagai pengantar untuk menandai apa yang dibuat atau dilakukan. Jadi intinya menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat. Jadi teks prosedur itu biasanya kan tahapan-tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itulah nanti yang menjadi acuan. Jadi pernyataan umum ini sebenarnya juga bisa menjadi acuan supaya lebih menarik juga. Ya. Nah, kemudian ini contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya saya ambilkan cara menghidupkan dan cara mematikan komputer. Lihat di sini. Yang dinamakan pernyataan umum adalah bagian ini. Ini adalah bagian penjelasan. Dia menjelaskan secara singkat tentang apa itu komputer. Ya. Kemudian langkah-langkahnya ini 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian yang ini setelah digunakan pada penjelasannya sebentar. Ya, jadi nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian menuliskan tahapan sebagai prosedur melakukan sesuatu. Nah, ya, supaya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik, maka tahapan tersebut harus disusun secara informatif. Ya, disusun secara informatif. Maksudnya adalah memberikan informasi. Langkah pertama itu apa yang harus dilakukan, langkah kedua apa yang harus dilakukan, ketiga kemudian apa, dan seterusnya sampai selesai dan berjalan dengan lancar. Kemudian ditulis secara terperinci. Ya, harus rinci, harus detail supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian bersifat objektif. Objektif ini maksudnya adalah sudah melalui tahapan pengecekan atau tahapan-tahapan yang dilakukan sendiri. Jadi tidak hanya sekedar katanya atau menurut saya atau kira-kira, tidak bisa. Buat prosedur itu tidak bisa hanya dikira-kira. Kemudian kalimat jelas, logis dan singkat. Ya, nggak usah bertele-tele. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk memahami apa yang disampaikan dalam teks prosedur itu. Ya, jadi itu saja penjelasan tentang teks prosedur bagian kedua. Kalau yang bagian pertama kita sudah menyimak tentang apa itu teks prosedur, kemudian ciri-cirinya bagaimana. Kalau sekarang kita mulai menyusun. Jadi tahapan awalnya adalah kita tahu dulu apa saja yang harus ada di dalam
teks prosedur ya. Ingat, siaga virus corona, pahami gejalanya, bagaimana penularannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Ya, sekian pelajaran hari ini. Semoga bisa dipelajari dan dicatat yang penting-penting. Jangan lupa, jika mau subscribe juga boleh, atau di like videonya juga boleh. Terima kasih. Salam.